Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi hadzal kitab Syekh Al-Imam Qadar Abdullah Wahlawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 83. 83 itu halaman pertama. Halaman 83 baris yang keempat dari bawah. Baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatul wusta. Salat al-wusta yaitu al-asru adalah salat asar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melaksanakan salat 5 waktu dan salat wusta. Kemudian apa itu salat wusta? Salat wusta adalah salat asar. Kama warada bihil hadisus sahihu, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis yang sahih. Jadi di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa salat al-wusta adalah salat asar, hadirin sekalian. Khassahallahu bidzikri. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutannya li ziyadatil fadli wasyarafi, karena tambahnya kemuliaan dan keutamaan terhadap salat tersebut. Jadi dikhususkannya salat asar, penyebutannya dari Allah Subhanahu wa taala karena mulianya salat asar dan kemuliaannya salat asar. Wa dzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam. Salat asar itu ma'rufun, diketahui, wa masyhurun dan dikenal, fil Islami di dalam Islam. Jadi salat yang paling dikenal di dalam Islam adalah salat asar. Hatta balaghuna fi sababi nuzulir rukhsati fi salatil khaufi, sampai menjadi sebab rukhsah itu keringanan, turunnya keringanan di dalam salat khauf. Salat khauf itu adalah salat ketika terjadi peperangan. Salat ketika terjadi peperangan, umat Islam mau salat, semuanya mau berjamaah di belakang Rasul, tapi kondisinya peperangan. Kalau misalkan semuanya berjamaah bersama Rasul, tiba-tiba musuh datang, nah pasti akan diserang oleh musuh. Maka turunlah salat khauf, tata cara salat khauf, agar seluruh kaum muslimin bisa salat berjamaah dan tetap aman dari serangan musuh. Itu yang disebut dengan salat khauf, hadirin sekalian. Annal muslimina, bahwa kaum muslimin, kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ba'dil ghazawati, dalam suatu pertempuran. Fasalla bihim alaihi salam, lalu Nabi alaihi salam salat bersama kaum muslimin. Sudah dibalik bukunya 84. Salat az-zuhri, salat zuhur. Di dalam suatu peperangan, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah ala wajhil ma'budi, menurut tata cara yang telah ditetapkan. Wa kanal musyrikuna qariban minhum, padahal kaum musyrik pada saat itu dekat dengan mereka. Wa yarawnahum, dan melihat kaum muslimin sedang salat. Falamma farahu min salatihim, tatkala kaum muslimin selesai dari salatnya, qala ba'dul musyrikin, sebagian kaum musyrikin berkata, la aghartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Jikalau tadi kita serang mereka pada waktu sholat, pasti kita akan menang. Jadi orang kaum musyrikin itu menyesal, kenapa tadi tidak nyerang pada saat kaum muslimin itu lagi sholat. Pasti orang kafir akan menang, orang-orang musyrik itu akan menang.
Jadi orang musyrik menyesal kenapa tidak menyerang pada saat kaum muslimin itu sedang sholat, hadirin sekalian. Faqala baqiyatul musyrikin, sebagian kaum musyrikin berkata, inna lahum ba'da hadhihi sholati sholatan hiya ahabbu ilaihim. Tenang saja, kata sebagian kaum musyrikin, nanti akan ada lagi sholat, yang sholat itu lebih dicintai oleh kaum muslimin, hiya ahabbu ilaihim, sangat dicintai oleh kaum muslimin, min abaihim wa abnaihim, melebihi cintanya kepada ayahnya dan kepada anak-anaknya. Jadi orang musyrikin tahu nanti ada sholat lagi. Nah, jadi sholat asar itu sholat yang sudah dikenal di dalam Islam, sampai orang musyrik pun tahu akan ada sholat, yaitu sholat asar, hadirin sekalian. Jadi menenangkan kawan-kawannya, tenang, nanti ada sholat lagi. Sholat itu lebih dicintai oleh kaum muslimin, lebih cintanya kepada sholat asar tersebut melebihi anak-anaknya dan ayah-ayahnya, melebihi kecintaan kepada anak dan orang tuanya, hadirin sekalian. Umat Islam, sahabat Rasul mencintai sholat asar melebihi cintanya kepada ayah dan anak-anaknya, hadirin sekalian. Ya'nuna, kaum musyrikin menyatakan itu adalah sholat asar. Fanazala Jibrilu alaihi salam, lalu turunlah malaikat Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi sholatil khaufi, dengan tata cara sholat khauf. Jadi dengan tata cara sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam posisi lagi perang, hadirin sekalian. Jadi barisan dibagi dua. Rakaat pertama, barisan saf pertama sholat, bagian kedua menjaga. Nanti gantian, bagi saf kedua ke bagian pertama, saf pertama ke bagian kedua, menjaga terus. Jadi semuanya dapat berjamaah juga dan tetap menjaga peperangan, hadirin sekalian. Ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, hadirin sekalian. Kalau sholat lagi perang saja, sholat berjamaahnya tetap dijalankan, hadirin sekalian, apalagi sedang santai-santai, hadirin sekalian. Ini lagi perang, semuanya pengen berjamaah bersama Rasul, hadirin sekalian. Lagi perang, tetap sholat berjamaah itu dijaga oleh Rasul dan para sahabat. Apalagi kondisi kita sekarang, hadirin sekalian, harus lebih menjaga lagi sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri-sendiri, hadirin sekalian, ya udah kamu sholat dulu jamaah, saya jagain, ntar gantian, itu juga bisa, hadirin sekalian, itu juga bisa. Tetapi yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat, semuanya sholat berjamaah pada posisi perang, semuanya bisa menjaga di dalam kondisi peperangan tersebut, hadirin sekalian. Di sini juga menunjukkan pentingnya sholat berjamaah, sampai tata cara sholat berjamaah itu ketika perang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasul, Rasul mempraktekannya, hadirin sekalian. Nah, tata cara sholat khauf itu ada beberapa cara, dan itu ada di ilmu fikih juga ada, hadirin sekalian. Nah, jadi ada tata cara ketika kondisi sedang perang, tetap seluruhnya sholat berjamaah, hadirin sekalian, di bab sholat khauf. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzur, maka perhatikanlah, kaifa sarafat hadhihi sholati a'ni al-asra. Perhatikanlah bagaimana pentingnya sholat asar ini, makluman hatta musyrikin, bahkan sampai diketahui oleh kaum musyrikin. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat khauf, maka kaum musyrikin tidak berani nyerang, karena
sambil sholat sambil menjaga, hadirin sekalian, dibagi dua barisan itu hadirin sekalian, sehingga kaum muslimin selamat dari serangan kaum musyrikin yang pada saat itu dekat karena ada tata cara sholat khauf hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya hadirin sekalian, sholat 5 waktu adalah sholat yang harus dijaga oleh kaum muslimin dalam kondisi apapun hadirin sekalian. Lagi berpergian wajib sholat, lagi santai wajib sholat, lagi sesibuk apapun wajib sholat hadirin sekalian, lagi sakit wajib sholat, apalagi sehat hadirin sekalian, lagi terbaring nggak bisa ngapa-ngapain tapi masih sadar wajib sholat juga hadirin sekalian. Jadi dalam kondisi apapun sholat itu tidak boleh ditinggal karena itu adalah tiang agama hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Munibina, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, wattaquhu, bertakwalah kepada Allah, wa aqimus sholata, dirikanlah sholat, wa la takunu minal musyrikin, janganlah kamu menjadi orang-orang musyrik. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, munibina ilaihi, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua diperintahkan bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah itu adalah urusan yang punya dosa. Urusan yang punya dosa berarti setiap manusia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bicara taubat itu saya masih muda, masih kuat. Hadirin sekalian, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia hadirin sekalian. Orang yang sehat bisa meninggal dunia, orang yang sakit pun bisa meninggal dunia. Orang yang tua bisa meninggal dunia, orang yang muda pun bisa meninggal dunia. Oleh karena itu taubat harus disegerakan hadirin sekalian. Kita bertaubat yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih melakukan dosa-dosa besar, taubatnya meninggalkan dosa-dosa besar hadirin sekalian. Meninggalkan berjudi, meninggalkan berzina, meninggalkan mabuk-mabukan. Lalu dia kalau biasa meninggalkan sholat harus melaksanakan sholat, karena meninggalkan sholat termasuk dosa besar hadirin sekalian. Jadi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak membayar zakat, lalu dia mampu pergi haji, tidak daftar haji hadirin sekalian, itu dosa besar hadirin sekalian. Karena itu rukun Islam, meninggalkannya adalah dosa besar hadirin sekalian. Nah, kita taubat dari dosa-dosa besar. Orang yang dosa-dosa besarnya sudah dijauhi, maka taubatnya dari dosa-dosa kecil hadirin sekalian. Orang yang dosa-dosa kecilnya juga sudah dijauhi, tetap masih bisa bertaubat, yaitu dari kemakruhan yang tidak disukai oleh Allah, dia tinggalkan hadirin sekalian. Orang yang dosa besar sudah ditinggalkan, dosa kecil sudah ditinggalkan, dia sudah bertobat, kemakruhan sudah ditinggalkan, maka dia tetap bertobat juga dari kesia-siaan hadirin sekalian. Perbuatan ini boleh tapi sia-sia, maka dia taubat dari kesia-siaan. Banyak ke tempat rekreasi, banyak ke tempat hiburan, keseharian hanya main HP, itu adalah hal-hal yang boleh tapi kesia-siaan hadirin sekalian. Nah, orang tertentu perlu taubat juga dari kesia-siaan kalau dosa-dosa sudah dijauhi hadirin sekalian. Lalu bertaubat juga dari yang tidak utama, dari perbuatan yang tidak utama. Suatu hal yang dibolehkan oleh Allah
tapi melalaikan dari mengingat Allah, itu pun ditinggalkan dan itu pun taubat juga hadirin sekalian. Jadi taubat itu bertingkat hadirin sekalian, tergantung dengan kondisi orang. Jadi kita insya Allah sudah sholat berjamaah, insya Allah sudah taklim, insya Allah sudah perintah Allah dilaksanakan, insya Allah dosa kita jauhi, tapi kita tetap perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah hadirin sekalian. Apa yang Allah perintahkan bermanfaat, apa yang Allah larang berbahaya hadirin sekalian. Jadi semua yang Allah larang itu pasti bahaya hadirin sekalian, maka kita hendaklah meninggalkannya hadirin sekalian. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Jadi setelah bertaubat, bertakwa, dirikanlah sholat hadirin sekalian. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita orang-orang beriman itu nggak mungkin jadi orang musyrik tiba-tiba menyembah selain Allah. Nah itu mungkin bisa juga hadirin sekalian, tetapi kemungkinan itu kecil hadirin sekalian. Yang dimaksud musyrik di sini adalah jangan sampai ibadah-ibadah kita bukan karena Allah. Itu juga kemusyrikan yang kecil hadirin sekalian, kemusyrikan yang juga harus dijauhi, yaitu asyirkul khafi, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi hadirin sekalian. Sholat bukan karena Allah, kemudian bersedekah bukan karena Allah, kemudian zakat bukan karena Allah, berkurban, menyembelih kurban bukan karena Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah, niatnya bukan karena Allah, karena ingin dinilai baik, maka ini pun termasuk kemusyrikan meskipun syirik khafi hadirin sekalian, syirik yang kecil. Yang ini juga disuruh oleh Allah untuk ditinggalkan hadirin sekalian. Lebih-lebih syirik yang besar, yaitu menyembah kuburan, kemudian percaya kepada dukun hadirin sekalian. Jadi percaya kepada dukun musyrik hadirin sekalian. Jadi kita nggak boleh percaya kepada dukun paranormal. Jadi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ada suatu urusan, mintanya ke dukun, datang ke dukun, kemudian minta solusinya hadirin sekalian, maka itu termasuk kemusyrikan hadirin sekalian. Dan ini musyrik yang besar hadirin sekalian. Menyembah selain Allah itu adalah kemusyrikan hadirin sekalian. Nah ini pun lebih-lebih harus kita jauhi hadirin sekalian. Insya Allah kita bergantung kepada Allah, urusan jadi mudah hadirin sekalian. Bertaubat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sholat pelihara dengan sebaik mungkin, lalu bergantungnya kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Itu insya Allah urusan-urusan kita mudah hadirin sekalian. Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 31. Fal inabatu, al inabah dari kata munibina ilaihi. Inabah adalah hiya ar-ruju'u ilallah, yaitu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jadi tafsir dari munibina ilaihi adalah ar-ruju' ilallah, bertaubat kembali kepada Allah. Wat taqwa, takwa adalah hiyal khasyatu minallahi, memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi takwa itu memiliki rasa takut kepada Allah. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Wal iqamatu lis-sholati, mendirikan salat, hiya adalah al-ityanu biha, melaksanakan salat, alal wajhil ladzi amarallahu bihi, dengan tata cara yang Allah perintahkan. Jadi melaksanakan salat dengan cara yang Allah perintahkan itu adalah
mendirikan sholat. Hadirin sekalian, kita Allah memerintahkan lewat Rasul. Rasul bersabda, hadirin sekalian. Kemudian Rasul juga melakukan perbuatan. Rasul juga memberikan ketetapan, hadirin sekalian. Maka itu yang disebut dengan hadis Rasul. Rasul bersabda, itu namanya hadis qauli, ucapan Rasul. Rasul melakukan perbuatan, itu namanya hadis fi'li, perbuatan Rasul. Sahabat melakukan, kemudian Rasul melihat dan menyetujui, itu namanya hadis takriri, ketetapan Rasul. Hadirin sekalian, misalkan Rasul tidak sholat qobliyah maghrib, ada sahabat datang kemudian melaksanakan qobliyah maghrib. Rasul melihat sahabat itu melaksanakan qobliyah maghrib, lalu tidak ditegur oleh Rasul, Rasulnya menjadikan qobliyah maghrib itu sunnah. Hadirin sekalian, sunnah karena dikerjakan oleh sahabat lalu dibenarkan oleh Rasul. Hadirin sekalian, nah ulama lah yang mengklasifikasi, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkad. Nah, qobliyah maghrib disebut ghairu muakkad, tidak dikuatkan. Hadirin sekalian, tetapi tetap sunnah. Hadirin sekalian, jadi sunnah itu ada 3, itu pun harus kita pahami. Hadirin sekalian, nah jadi ketika kita mengkaji hadis-hadis Rasul, maka tiap orang beda persepsi. Hadirin sekalian, nah oleh karena itu kita mengikuti fikih itu lebih aman. Hadirin sekalian, hadis ulama-ulama, misalkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, hafal Quran, hafal ribuan hadis, puluhan ribu hadis. Hadirin sekalian, kemudian dia dengan kemampuannya berijtihad mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis, lahirlah ilmu fikih. Nah ilmu fikih itu kita pelajari, kita amalkan, insya Allah selamat. Hadirin sekalian, karena yang mengkaji adalah orang-orang pinter di bidang ilmu agama. Hadirin sekalian, daripada kita sendiri mengkaji hadis takut keliru. Hadirin sekalian, maka di dalam praktek ibadah kita menggunakan ilmu fikih, insya Allah lebih selamat daripada kita mengkaji hadis kemudian ada orang beda lalu kita bilang ini nggak ada hadisnya nih, padahal ada, kita nggak tahu. Hadirin sekalian, dan itu terjadi, jangankan tingkatan kita. Hadirin sekalian, ada seorang ustadz udah populer, dia pun ada yang nggak tahu itu ada hadisnya. Hadirin sekalian, karena saking banyaknya hadis. Contohnya doa iftitah. Hadirin sekalian, doa iftitah itu kan bervariasi, ada wajah tu wajhiyah, ada Allahumma ba'id baini. Nah, ada yang inni wajah tu wajhiyah. Nah, ustadz itu yang sudah populer itu nggak tahu kalau ada hadis yang inni wajah tu wajhiyah. Hadirin sekalian, sehingga mengatakan nggak ada hadisnya, padahal ada. Jadi saking banyaknya hadis. Hadirin sekalian, ya, jadi saking banyaknya hadis, kita mengkaji ilmu fikih, kita amalkan, insya Allah itu lebih selamat daripada kita mengkaji sendiri. Mengkaji sendiri tetap hal yang bagus. Hadirin sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.